Sesaat lagi kita ikuti Talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sambaluga masih di podcast kami lebih dekat dengan legislator Makassar. Acara ini sudah beberapa episode berlangsung dan hari ini Sambalu senang dan bahagia sekali kita bersama salah seorang dari legislator senior, ya bisa dikatakan senior karena memang 3 periode ya beliau sudah berada di DPRD Kota Makassar, jadi mungkin silih berganti temannya beliau ini, tapi tetap mengawal dan menemani warga Kota Makassar, juga mengawasi pemerintah kota di dalam 15 tahun akhir-akhir ini. Dan mungkin Sambalu sudah lumayan kenal ya dengan wajah salah seorang legislator kita ini, Pak Haji Wahab Tahir. Wow. Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, ini Uni barusan dekat-dekat begini, biasanya dari jauh ya Uni pantau Bapak lewat sosial media, lewat pemberitaan ataupun lewat teman-teman, cerita-cerita teman-teman. Pak Haji Wahab Tahir ini Sambalu sudah tahu dari Partai Golkar ya. Jadi bisa dikatakan seniornya juga Partai Golkar. Pernah ada satu statement yang disampaikan oleh Pak Wali Kota menyatakan bahwa Pak Wahab Tahir ini adalah gurunya beliau. Benar ya Pak? Jadi bagaimana ceritanya itu Pak Dani mengatakan seperti itu Pak? Hal itu diungkapkan pada saat kami melakukan muhasabah refleksi 2022 menuju 2023. Iya, belum lama kalau tidak salah. Lebih setahun yang lalu. Iya, itu beliau sampaikan itu barangkali dengan hati yang gembira, riang, lalu kemudian barangkali saja beliau merasa bahwa saya termasuk dari sekian beberapa orang yang paling banyak mengaktifis beliau dan memberi informasi atau analisa atau diskusi sehingga beliau mengungkapkan hal tersebut. Tapi beliau menyampaikan itu secara santai saja. Iya, tapi itu lumayan membuka kesan pembaca kemudian yang melihat itu Pak Wahab Tahir ini adalah gurunya Pak Dani karena berguru kepada Pak Dewan ya, artinya ada sesuatu yang didapatkan oleh Pak Wali lewat Pak Wahab Tahir ini. Nah, Sambalu kita tahu ya yang berada di Dapil 2 ya, tidak salah Pak ya. Dapil 2 itu Kecamatan Bontoala, Kepulauan Sangkarang, Kecamatan Talo, Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo. Ini pasti kenal sekali, tetapi kalau sudah ada di Dewan itu sudah milik warga Makassar ya, bukan hanya dapil-dapil ini ya Pak. Iya, jadi milik warga Makassar. Banyak yang diharapkan oleh warga, buktinya 3 periode Bapak bisa berada di sini, artinya kepercayaan masyarakat itu begitu besar ya kepada Pak Wahab Tahir. Ini singkatan AWT ya? Iya. AWT ya Pak. Iya. Jadi AWT ini 3 kali terpilih. Ini apa ya Pak tipsnya sehingga begitu disayang sama rakyat begitu? Ya kan pertama nawaitunya dulu, basicnya gitu. Saya ini dulu waktu mahasiswa aktivis, dikenal garang di lapangan kan. Saya salah satu aktivis pro demokrasi, aktivis demonstran yang cukup sering melakukan kegiatan-kegiatan membela kepentingan rakyat. Iya. Kemudian saya ingin menjadi pejabat itu bukan ingin jadi orang kaya. Saya ingin menjadi pejabat karena ingin menolong orang yang susah. Iya. Itu yang kemudian saya sampaikan ke publik sejak tahun 2009 sampai hari ini. Iya. Jadi kalau orang bertanya kenapa masih bisa terpilih kembali, pertama karena memang takdir seperti itu. Kedua, sebagai seorang aktivis yang kami harus jaga selalu adalah kami harus selalu ada dalam pikiran dan hati rakyat. Iya. Sehingga dalam kesempatan-kesempatan tertentu pada saat kami membutuhkan electoral vote, barangkali pilihan rakyat mudah mengingat kami. Iya, jadi merawatnya ini, merawat kepercayaan ini, itu kan bukan hal sederhana ya Pak AWT.
Ya tergantung niat saya. Niatnya itu. Iya. Apakah Bapak selalu bersilaturahmi dengan masyarakat? Bentuk silaturahminya seperti apa? Ini bisa sedikit diceritakan Pak untuk para Jadi generasi muda? karena kebetulan istri saya seorang aktivis juga, jadi yang mengambil peran-peran saya ke dalam keseharian adalah istri saya. Iya. Kalau saya sementara bertugas di kantor, kecuali kemudian kalau saya harus ke lapangan, saya harus turun. Kalau selama masih bisa diwakilkan, saya akan wakilkan ke ibu. Tetapi kalau di luar jam kantor, saya sendirian turun. Iya. Jadi kepedulian, yang terpenting adalah kepedulian kita kepada rakyat. Jangan terkesan kami membutuhkan rakyat itu pada saat menjelang pemilihan saja. Iya, baik. Ya, jadi menjelang pemilihan baru dekat. Begitu ya. Ada maunya pi. Ini Sambalunya Gamasi bilang niat pina maunya begitu. Ada pi maunya. Setelah terpilih ganti nomor HP. Gitu. Jadi memang bukan hanya merawat sebenarnya, soal integritas, dedikasi, kemudian keberpihakan kepada rakyat. Iya, baik. Jadi politisi yang baik itu adalah politisi yang rekam jejaknya itu bisa dibaca oleh rakyat dengan baik. Seperti itu yang jadi kita baca rekam jejak itu lewat catatan-catatan. Sekarang kan mudah ya, kita bisa cepat dapat data dari Bapak, data dari seorang tokoh, apalagi wakil rakyat dengan 1 kali jempol, 2 kali jempol, ketik-ketik itu sudah ketemu. Dan terlihatlah ya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Tabe, ini unik menangkap kesan memang mungkin karena aktivis ya Pak, Bapak kritis juga gitu ya. Ini kritis terhadap program-program dari pemerintah. Apa yang paling berkesan selama ini kalau Bapak di dalam pengawasan, Pak? Saya dikenal oleh eksekutif sebagai pejabat yang tajam lidahnya tapi hatinya tidak beku. Tajam lidahnya tapi hatinya tidak beku. Artinya saya melakukan fungsi tugas dan kewenangan yang melekat pada diri saya, dan saya juga memahami orang eksekutif dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sehingga kemudian fungsi pengawasan itu saya letakkan dalam dasar kerangka bahwa ya silakan Anda berjalan pada role yang disepakati, SOP yang disepakati. Jangan kemudian Anda nyeleneh. Gitu. Kalau dia nyeleneh, bahwa konsekuensinya adalah keterlambatan atau punya efek terhadap rakyat itu sendiri. Sehingga saya dalam 15 tahun terakhir ini terkenal sangat garang mengkritisi pemerintahan. Kalau masa iya jam kantor ada lurah misalkan, oknum lurah di warung kopi duduk-duduk. Masa iya misalkan Makassar banjir, wali kotanya turun, camatnya turun, malah lurahnya sibuk minum kopi, tutup kantornya kan. Perilaku seperti itu perilaku yang sangat tidak menggambarkan seorang pamon yang baik. Saya harus menyampaikan ke publik bahwa tindakan itu adalah sebuah perilaku yang tidak baik dan tidak bisa dipertahankan. Iya. Catatan kecil juga Pak, tegasnya Bapak meminta itu. Iya. Iya, ini tegas ya, ditangkap oleh masyarakat. Ini Pak AWT tegas untuk memantau bagaimana mekanisme kerja, sistem kerja. Apa memang itu Bapak punya tujuan untuk hal itu? Artinya ingin membenahi birokrasi pemerintahan atau apa Pak? Di samping dalam fungsi pengawasan saya juga sesuai dengan niat saya bahwa saya ingin menjadi pejabat karena ingin menolong orang yang susah. Jadi konsekuensinya adalah seluruh orang yang mendoakan saya, seluruh orang yang memilih saya adalah keluarga saya. Jadi pergunakan labelisasi nama saya untuk kepentingan layanan itu sendiri. Saya kasih contoh misalkan. Problem sekarang ada beberapa layanan puskesmas itu di jam-jam tertentu sudah berhenti, padahal seharusnya tidak berhenti. Tetapi karena dalam keadaan darurat, misalkan dalam keadaan emergensi, ya sampaikan saja salam ke saya. Biasanya itu terlayani dengan baik. Kenapa saya izinkan pemakaian nama saya ini? Bukan dalam kerangka nepotisme, tidak. Bukan dalam kerangka melakukan intimidasi terhadap pejabat, tidak. Tetapi mengingatkan, dengan nama saya itu mengingatkan kepada pejabat bahwa ini harus layani orang dengan baik. Karena zaman hari ini zaman menuntut kita, biasanya layanan itu akan paripurna kalau dia dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Padahal layanan itu tidak mesti seperti itu. Tetapi hari ini siapa yang dekat dengan lingkaran kekuasaan atau berada dalam lingkaran kekuasaan, maka biasanya dia sangat mudah mendapatkan layanan. Sehingga posisi itu saya sampaikan kepada rakyat, kalau kalian darurat, kalian emergensi untuk kepentingan rakyat, silahkan jual nama saya. Iya, baik. Jadi silahkan jual ini dalam pengertian kalau ada yang tidak benar, Pak, ya. Iya. Ada yang tidak benar ketika kita berobat lalu tidak dilayani dan Iya. sebagainya, bisa Sampaikan. Pak, saya bisa melapor nanti sama Pak Pak Wahab, AWT ya, ya, begitu bisa, ya Pak bisa. Wahab ya. Jadi bisa begitu, Pak, ya? Bisa. Oh, iya. Oke, Sambalu sambil dengarkan podcast kami di radio Gamasi 105,9 FM ataupun melihat langsung, mendengar maupun melihat dimanapun Sambalu berada ya, di rumah, di jalan, di gade-gade, di toko, di kantor, Sambalu boleh bertanya ya, bertanya ke 0811 411 059. Lebih dekat dengan Legislator Kota Makassar, Sambalu boleh tanya tentang apa saja persoalan yang sempat kami perbincangkan tadi. Ini menarik sekali ya Pak Wahab, tentang bisa pakai nama Bapak, bisa dijual, tetapi dengan tujuan untuk kebaikan. Baik. Ya, tentunya akses untuk menghubungi Bapak pun harus mudah sekali ya Pak dilakukan. Saya ini 15 tahun terakhir semenjak ada namanya handphone, jarang handphone saya mati. Jarang, bukan tidak pernah, jarang sekali. Iya. Jadi seperti itu. Jadi bisa menjual nama Bapak dalam tanda petik ya Sambalu, menjual dalam pengertian yang baik untuk tujuan yang baik. Nah, pengawasan yang tegas ini di beberapa lini-lini yang mana saja, Pak? Lini layanan. Lini kemitraannya Bapak. Ya, saya ini kan sudah warawiri komisi. Iya. Dari komisi A ke dari komisi B ke komisi A, komisi D kembali komisi A. Jadi semua posisi eksekutif dalam kerangka kewenangan yang melekat pada diri saya sebagai seorang legislator adalah saya akan kritisi kalau mereka tidak berjalan pada apa yang seharusnya. Iya. Nah, gitu. Walaupun misalkan dalam proses kemitraan ada leading sektor masing-masing pendekatan komisi, tetapi dalam tugas pokok saya melakukan pengawasan. Semua anggota, semua eksekutif saya berhak untuk melakukan pengawasan. Iya. Menyampaikan secara lantang kalau mereka melakukan sebuah kekeliruan. Tapi sebaliknya, saya juga harus berani menyatakan bahwa kalau mereka baik, saya harus sampaikan mereka baik. Iya. Tapi kalau tidak baik, ya saya harus katakan mereka tidak baik. Itulah barangkali salah satu tips kunci mengapa begitu sayang sama Pak AWT. 3 tahun, 3 periode 15 tahun itu tidak mudah bagi seorang legislator untuk mencapai angka tahun itu. Ini Pak AWT, soal apa namanya survei. Pernah itu ya satu kali Uni dapatkan, dan pernah Uni langsung juga dengar, wah Bapak ini luar biasa. Golkar itu di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan kan salah satu partai yang besar ya Pak. Lumbungnya. Ya, itu dari dulu itu era-era lama, 20-30 tahun ini dari data juga. Nah, itu ketika ada survei yang mengatakan akan selesai Golkar di Sulawesi Selatan, itu Bapak dengan lantangnya juga menantang ya. Ayo kita bertemu secara akademis, apa alasannya mengatakan seperti itu. Nah, kalau diberikan dengan itu, tentu Bapak saat itu agak marah sedikit ya Pak, atau marah sekali? Sebagai seorang kader. Iya. Kalau diusik nilai kekaderan kami pasti marah lah. Iya, marah sekali Pak. Iya. Apalagi langsung menafikan begitu saja. Saya dulu sebelum masuk di Golkar, saya dulu karir pertama saya di Partai Golkar itu adalah di bidang penelitian dan pengembangan. Saya paham dan cukup paham yang namanya produk akademik. Iya. Kalau dia adalah produk akademik, dia produk ilmiah, maka pertanggungjawabannya secara ilmiah. Seluruh hasil survei itu adalah produk ilmiah. Iya. Oleh karena itu pertanggungjawabannya harus secara ilmiah kan begitu. Iya. Ini kan tiba-tiba menyampaikan bahwa itu kan apa parameternya. Harus dilihat parameter objektif. Jangan kemudian seseorang dinyatakan bahwa besar peluangnya hanya karena misalkan dia memiliki sekian banyak alat peraga kampanye. Boleh jadi itu tidak berefek kepada rakyat, tidak berefek langsung ke elektoral. Mungkin menaikkan popularitas, tapi tidak
tidak menarik untuk dipilih. Iya. Sehingga menurut saya kajian itu harus didiskusikan dalam forum ilmiah itu tadi. Tapi alhamdulillah teman yang kami kritik itu kemudian mungkin sadar, atau karena saya juga barangkali dia anggap senior mereka dulu waktu mahasiswa, saya lebih senior dulu waktu mahasiswa, sehingga mengatakan tidak usah dilayani lah Kak Wahab gitu. Iya, baik, ya. Jadi ini juga pendidikan politik kepada seluruh masyarakat bahwa tidak semua produk akademik yang disampaikan ke masyarakat itu bertujuan akademik, enggak. Lebih banyak bertujuan pada misalkan lebih politis saja, ingin menaikkan popularitas seseorang, ingin menurunkan popularitas seseorang, atau dalam tanda petik ya ingin membahagiakan orang yang jadi caleg kan, seperti itu. Boleh jadi seperti itu. Jadi sebutan atau tantangan, unik lebih ini ya, lebih memilih kata tantangan. Tantangan Bapak itu kepada mereka kelompok survei ini itu membuka mata kita. Oh, Pak Wahab ini marah ini karena Golkar yang partai besar ya di Makassar, Sulsel, dan selalu berada pada 3 besar Pak ya, selalu berada pada 3 besar ya. Akhirnya selesai masalah itu Pak, selesai. Oke. Seperti itu Sambalu. Dan Uni mau pindah lagi soal produk peraturan daerah Pak. Iya, peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Ya. Bagaimana Pak itu penjelasannya Pak? Ya kalau bicara soal perda pengelolaan sampah ini kan perda pendapatan. Perda pendapatan. Perda yang berorientasi layanan yang kemudian menarik iuran dari masyarakat. Ya kalau perda itu berorientasi layanan kemudian berkonsekuensi iuran, ya seharusnya layanan itu jauh lebih baik. Sebaliknya juga kepada rakyat, kepatuhan mereka terhadap pelaksanaan kewajiban mereka setelah hak mereka dilayani harus seimbang. Sehingga menurut saya ya tidak perlu lagi ada keluhan-keluhan masyarakat bahwa sampahnya tidak terangkut apa segala. Karena itu tadi ada antara layanan dan hak itu bisa berimbang. Tetapi saya sekedar memberikan stressing point aja kepada seluruh aparat pemerintahan di lapangan yang concern terhadap sampah itu. Jangan juga memaksakan kehendak meminta pembayaran iuran sampah kepada masyarakat pendapatan yang masuk jalur kelompok masyarakat yang miskin. Ya, kalau dia sudah miskin kemudian dimintai lagi iuran untuk makan saja tidak cukup baru meminta iuran. Oleh karena itu menurut saya kepada seluruh pejabat yang berkompeten dalam pengelolaan saya, ya haruslah memilah-milah lah. Apa temani tugasmu sebagai pejabat negara yang bayar dengan pajak yang dipungut dari rakyat, kemudian kau tidak bisa pilih itu yang mana yang miskin dengan tidak miskin kan seperti itu. Lagian yang menarik pajak, menarik iuran itu adalah PJRT-RW. Mereka tahu lah kalau PJRT-RW-nya bekerja dengan baik, warga di situ tinggal di situ, tahulah masyarakat yang akan dipilih, masyarakat yang akan dimintai iuran itu adalah masyarakat yang betul-betul masuk kategori miskin, tidak prasejahtera. Dia masuk kelompok sejahtera. Jadi aturan ini berarti tidak sama ya pada semua orang, semua warga yang ada di lokasi tertentu Pak. Kalau yang agak susah diberikan kebijaksanaan, begitu kan, miskin. Hukum itu kan letak keadilan itu tidak bisa harus sama. Keadilan dalam perspektif ilmu hukum itu adalah berlaku adil tanpa berlaku adil dengan memejamkan mata. Artinya itu apa? Bahwa hukum itu adil itu tidak mesti harus sama. Karena si A misalkan dipungut sampahnya, si B juga tidak bisa seperti itu. Adil menurut Anda, tapi dalam rasio nilai keadilan yang kami miliki itu tidak adil karena pendapatan kamu masih bisa menghidupi keluargamu sementara pendapatan dia tidak bisa menghidupi dia. Negara harus hadir menjamin bahwa pelayanan itu masih bisa terlayani dengan baik, dengan tanpa menimbulkan bias di antara mereka. Iya, baik. Itu dia ya. Jadi sampah kita yang berbasis retribusi tadi, Sambalu. Jadi mungkin ada pertanyaan seputar itu atau pertanyaan lain, silahkan Sambalu gunakan kesempatan ya. Ini di 0811411059. Mumpung kita lagi bersama Pak Abdul Wahab Tahir, Sambalu boleh tanya langsung. Nah, coba kita lihat ini. Ya, sedikit lagi kita baca ya Sambalu. Uni mau tanya-tanya, kalau Bapak
pergi ke ini konstituen, apakah dalam rangka reses atau dalam rangka silaturahmi atau sosper, itu apa masalah yang dominan muncul, Pak? Apa yang terkumpul dari masyarakat, Pak? Iya, rata-rata kan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jalan lorong misalkan, drainase misalkan, lampu jalan, ya hal-hal yang menurut layanan dasar. Yang terpenting adalah soal layanan itu juga di dinas-dinas terkait. Misalkan susah mendapat tanda tangannya Pak Lurah atau pejabat, Pak Camat jarang masuk kantor misalkan. Jadi kalau ada informasi seperti itu, sebagai wujud kepedulian yang tinggi kepada masyarakat, langsung kita call pejabat yang bersangkutan. Pejabat gimana kok? Ada orang cari kok, orang butuh tanda tangan. Alhamdulillah pejabat bisa apa Lurah gitu. Sehingga posisi kita sebagai wakil rakyat betul-betul menjadi wakil rakyat. Dia namanya wakil itu pembantunya rakyat, anak buahnya rakyat. Jangan dibalik bahwa seolah-olah kita ini adalah bosnya rakyat, nggak bisa gitu. Jadi posisi kita sebagai wakil rakyat, begitu mendengar keluhan dari rakyat, sebagai wakil rakyat harus menyampaikan keluhan itu. Dengan bahasa yang sederhana, tidak perlu terlalu mencela-mencela, sampaikan aja apa adanya kepada pihak eksekutif. Iya, jadi seperti itu ya. Silahkan Sambalu yang mau bertanya, Uni tunggu chatnya ya. Kalau ada dua kata Uni tanyakan ke Pak AWT, Pak Wahab Tahir ini. Dua kata ini yaitu kesejahteraan dan pendidikan. Ya, dua kata ini yang mana yang lebih didahulukan, Pak, diutamakan dari dua kata itu? Kesejahteraan dan pendidikan. Ini menyentuh dasar sekali. Silakan, Pak. Ya, karena saya Muslim, saya jawab dalam perspektif Muslim. Kenapa misalkan dakwah itu lebih banyak melakukan edukasi daripada pendidikan ketimbang segi kesejahteraan? Karena pemilahan otak itu jauh lebih penting daripada kesejahteraan. Buktinya kita disunatkan misalkan atau diwajibkan berpuasa untuk mengurangi nilai keserakahan dalam tanda petik dalam tubuh kita, sehingga kemudian ya pendidikan itu jauh lebih penting. Kalau Anda bisa meraih pendidikan yang lebih baik, maka insya Allah kesejahteraan itu terpampang dengan baik. Tapi kalau Anda minor dalam dunia pendidikan, terlambat dalam mengantisipasi keadaan zaman, maka kemungkinan besar sejahtera itu akan jauh dari Anda. Jadi pendidikan dulu, kepentingan pendidikan masyarakat dulu, baru nanti pelan-pelan menuju kesejahteraan. Nah, sekarang ini dampak COVID dengan El Nino, Pak, terasa sekali. Ini seperti harga beras ya. Harga beras lumayan tidak pernah turun, naik-naik terus ke puncak gunung, naik-naik ke puncak gunung. Kemudian bahan-bahan sembako yang lainnya pun seperti itu. Ini rakyat banyak tertatih-tatih, Pak. Banyak tertatih-tatih dengan kondisi ini. Bagaimana wakil rakyat kita melihat fenomena ini, Pak? Saya kalau ditanya soal itu, karena fungsi saya bukan anggota DPR RI, saya 60% dari pendapatan saya tiap bulan saya belanjakan untuk kepentingan rakyat. Itu saya sudah lakukan selama 15 tahun. 60%? 60%. Lebih dari setengah pendapatan saya pakai untuk membantu rakyat yang susah. Satu poin. Kedua, kalau saya punya kewenangan, saya akan babat habis semua para bajingan-bajingan yang memainkan harga itu. Tapi tidak ada kewenangan saya. Kalau saya anggota DPR RI, insya Allah pasti. Saya jamin, saya pastikan. Saya akan memerangi semua para tengkulak-tengkulak yang menghisap darah rakyat. Jadi ini kan permainan semua. Baik, jadi ini wewenang DPR RI? Ya, pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Soal itu, soal pasar bebas dan sebagainya. Siapa yang membuka keran impor? Siapa yang membuka keran kemudian keran ekspor kita, kemudian keran impor kita? Siapa? Kebijakan pemerintah pusat kan? Kita ini di daerahnya menerima dampak dari semua itu, tapi karena kita berada dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, ya kita patuh saja. Buktinya mahasiswa, harga BBM naik, mahasiswa datang demo ke DPR kota. Saya bilang kalau saya punya kewenangan akan turunkan harga BBM, saya akan turunkan. Tapi tidak ada kewenangan saya. Baik, 1000 Abdul Wahab Tahir bicara sebagai wakil rakyat di Makassar, tidak sebanding, tidak senilai dengan satu suara lantang anggota DPR RI.
Iya, tapi bukankah dari Golkar kan ada di DPR RI? Apakah Bapak tidak bisa menghubungkan? Kami sampaikan. Disampaikan, Kami Pak. sampaikan, tetapi Iya. kan posisi Golkar juga tidak dalam posisi yang nyaman, terlalu nyaman di DPR RI. Iya, Membutuhkan koalisi besar untuk kepentingan rakyat. iya, baik. Ya kan beda-beda lah. Tiap partai politik kan beda sudut pandangnya dalam melihat persoalan ekonomi. Iya, Gitu. iya. Sedikit tadi tentang Ya. penghasilan Pak, 60% itu digunakan untuk apa Pak? Ya siapa-siapa saja yang menelpon. Yang menelpon. Pak, saya susah Pak, saat Iya. aku mau sekolah, ya kita kasih. Iya, begitu ya. Ya kita kasih. Jadi itu langsung Pak ya? Langsung lewat ibu. Oh, lewat ibu. Jadi ibu yang koordinir. Oh ibu yang ngomongnya. Kalau anak-anak bagaimana Pak mensupport Bapak dan ibu? Mereka paham. Paham. Jadi ikut juga itu mensosialisasikan. Ya mereka, cara pahamnya itu adalah saya harus sampaikan kepada mereka bahwa kalau saya berjanji kepada rakyat itu mudah, bisa saja saya bertindak manipulatif kepada janji saya kepada rakyat, tapi ini saya janji saya kepada Tuhan di tahun 2009. Iya. Sehingga saya harus wujudkan. Bagaimana caranya? Mengurungkan niat mereka untuk berperilaku hidup lebih. Iya. Karena saya atau bapaknya atau otanya adalah hanya wakil rakyat. Wakil rakyat itu sejatinya tidak bisa lebih baik dari rakyat. Iya. Gitu. Baik. Jadi seperti itu ya Pak. Iya. Dan ini inspirasi tentu bisa kita dapatkan ya lewat figurnya Pak AWT ya Sambalu, bagaimana bisa dalam posisi 15 tahun bersama rakyat. Mungkin itu dari uraian-uraian tadi ada banyak ya, bukan hanya salah satunya, banyak dari itu yang bisa menjadikan seperti ini ya, seperti itu. Iya, kita coba baca ini dari sebuah chat. Dari chat ini, tapi pindah persoalan ini kayaknya Pak. Ini katanya tentang biaya haji. Bisa kita tanggapi ini Pak. Ini dari seorang ibu bau ini, dia bertanya, sekarang biaya haji Pak mau dikasih naik lagi kok dong. Bagaimana Mini, tambah naik terus. Ya, Bisa syukur, ini, Pak? syukur itu bahwa pertanyaan itu adalah barangkali adalah rangkaian sebuah doa. Iya. Untuk kemudian saya harus berkiprah di Jakarta di tahun 2029. Memang problem sekali kan. Iya. Semua orang bisa menghitung sebenarnya berapa sih nilai haji itu, berapa sih transaksi ekonomi haji yang berputar, berapa banyak sih nilai rupiah yang kita bisa bayarkan. Tapi kan kemudian pemerintah ya bersepakat dengan DPR dalam tanda petik kemudian menetapkan harga ONH plus itu di angka kurang lebih 100 juta. Iya. Ya pasti sangat memberatkan. Iya. Selisihnya kemarin dengan yang tahun ini kan, tahun depan dengan tahun ini kan jauh sekali. Iya. Dengan berbagai macam pertimbangan, alasan, argumentasi ya, menurut saya ya masih perlu dikaji kan. Dievaluasi kembali Iya. ya. Jadi Bapak sendiri mewakili rakyat juga, itu perlu dievaluasi ya. Iyalah. Menurut Bapak. Kalau kenaikannya apa dasarnya? Apa item dasar dari Iya. haji ONH itu tadi? Iya, baik. Ialah adalah pengangkutan pesawat. Iya. Berapa nilai penerbang harga tiket misalkan PP? Iya. Ya kan bisa dihitung. Kalau penerbangan si A kemudian lebih mahal ketimbang ini, ngapain? Lantas kedua, siapa sih yang tidak mau melayani jemaah haji Indonesia? Jemaah haji ratusan ribu orang ini. Gitu ya. Kan mudah sekali. Iya, iya. Mudah sekali. Baik, jadi dengan menaikkan ini perlu dikaji ulang Pak ya, dievaluasi ulang. Jadi Ibu Bau, ini mewakili juga pertanyaan dari yang lain ya. Jadi menurut Pak AWT juga ini agak mahal ya. Mudah-mudahan Bukan agak mahal. mahal ya, bukan agak mahal. Jadi perlu dievaluasi kembali. Wow, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung waktu. Makasih banyak ini Pak AWT. Bapak mau menyampaikan apa ini kepada Sambalu Nyagamasi di podcast kita dan radio 105,9 FM? Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada pendengar kami? Silakan Pak. Pertama-tama terima kasih pada Radio Gamasi karena masih memberi kesempatan kepada kita untuk kemudian melakukan silaturahmi lewat walaupun di udara ya. Iya. Tapi paling tidak peran atau posisi kami ke publik itu lebih kedengaran nyaring lewat bantuan Gamasi, lewat radio ini. Iya. Kedua ya saya berharap dan bermohon kepada rakyat bahwa ini tahun pemilu.
silahkan berbeda pilihan tapi jaga silaturahmi. Iya, jangan putus silaturahmi ya. Jadi, karena konsekuensi daripada sebuah kegaduhan adalah efeknya biasa berdampak pada ekonomi. Jadi stabilitas kalau terganggu, efeknya adalah ekonomi, yang korban adalah rakyat. Iya. Saya pikir rakyat sudah pandai dan tahulah penduduk Makassar siapa sih orang yang layak dipilih dan layak untuk dipertahankan, mereka sudah paham. Iya, baik. Sehingga menurut saya silahkan pergunakan hak pilih Anda secara bertanggung jawab dan ingat jaga silaturahmi. Jaga silaturahmi. Ya, Sambalu Gamasi. Ya, pesan itu mungkin bisa kita simpulkan masing-masing. Pak Haji Wahab Tahir, semuanya untuk rakyat. Itu slogannya beliau ya. Jadi semua untuk rakyat, dan itu sudah terbukti 15 tahun dari perjalanan Pak AWT bersama rakyat ataupun bersama Makassar, warga Kota Makassar. Ya, cukup sampai di sini dulu Sambalu. Nanti kita ketemu lagi pada episode podcast berikutnya dengan legislator yang lain, dan terima kasih sekali lagi, sehat selalu semuanya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.